Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak soleh-soleha Ustazah? Semoga semua anak Ustazah selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oh ya anak-anak Ustazah, bagaimana liburannya? Ustazah berharap semua anak-anak Ustazah dapat pengalaman liburan yang menyenangkan, sehingga semua anak Ustazah kembali bersemangat untuk belajar di sekolah. Nah, sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Baiklah anak-anak Ustazah, hari ini kita akan mulai pembelajaran kita di tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema 1, tumbuhan sahabatku, pembelajaran 1. Pada pembelajaran hari ini, KD yang akan kita bahas adalah yang pertama, IPA KD 31, yaitu membandingkan cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. IPS KD 31 mengidentifikasi karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya, ekonomi, politik di wilayah ASEAN. Bahasa Indonesia KD 31 menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan yang didengar dan dibaca. Berikut ini adalah tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Apa yang anak-anak Ustazah ketahui tentang tanaman ini? Kira-kira apa ya manfaatnya untuk kehidupan? Kemudian, apa yang ingin anak Ustazah ketahui tentang tumbuhan sebagai sumber makanan? Nah, perhatikan gambar berikut ini ya. Hewan dan manusia memperoleh manfaat dari tumbuhan. Manfaat tumbuhan bagi manusia antara lain, yang pertama yaitu sebagai sumber energi bagi manusia. Yang kedua, sumber vitamin untuk menjaga kesehatan tubuh. Yang ketiga, sebagai sumber oksigen untuk bernafas. Yang keempat, pengikat air tanah. Yang kelima, sebagai peneduh dan memperindah kehidupan di bumi. Sedangkan manfaat tumbuhan bagi hewan adalah sebagai sumber energi bagi hewan tersebut. Nah, tumbuhan merupakan sumber kehidupan bagi manusia dan hewan. Tumbuhan adalah produsen penghasil cadangan makanan dan sumber oksigen untuk bernafas dan melindungi bumi dari sengatan matahari. Nah, ada beberapa hal yang akan terjadi jika tidak ada tumbuhan. Apa akibatnya? Yaitu manusia dan hewan tidak akan punya sumber makanan dan bumi akan gersang sehingga kehidupan akan berakhir. Sekarang, coba anak Ustazah pahami teks tentang tanaman jagung berikut ini. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya di Indonesia. Di Indonesia, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Seorang petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Setelah 3-4 hari, bakal tanaman akan muncul di permukaan tanah. Tanaman jagung akan terus tumbuh menjadi besar. 3 hingga 3,5 bulan, buah jagung dapat dipanen oleh petani. Buah jagung yang berbentuk seperti tongkol pada mulanya berupa sekuntum bunga. Bunga jagung memiliki helai-helai rambut halus pada bagian ujungnya. Pada helai rambut tersebut terdapat tepung sari. Tepung sari akan terbang terbawa angin ketika angin bertiup. Tepung sari yang terbawa angin sebagian akan jatuh di kepala putik yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lain. Ketika itulah terjadi pembuahan.
Setelah terjadi pembuahan, bunga jagung tersebut terus berkembang hingga menjadi buah jagung. Perkembangan itulah yang dapat diamati dari waktu ke waktu. Buah jagung akan siap dipanen ketika rambut jagung sudah berwarna kecoklatan dan bagian tongkolnya sudah mengering. Apabila jagung tersebut dikupas, akan memperlihatkan biji jagung yang kekuningan. Bagian yang dimakan oleh manusia adalah biji jagung. Supaya jagung selalu tersedia sebagai bahan makanan manusia, maka petani jagung harus menanam kembali sebagian biji jagung dari hasil panen. Biji jagung yang tua dapat ditanam kembali. Dari sinilah akan dimulai lagi perkembangbiakan jagung. Setelah membaca teks tentang bagaimana jagung berkembang biak, anak-anak ustazah silakan menulis ide pokok dan informasi penting dari masing-masing paragraf. Berikut adalah gambar bunga lengkap yang disebut dengan perkembangbiakan generatif atau secara kawin, yang terjadi melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Pada gambar tersebut ada beberapa bagian-bagian dari bunga. Ada mahkota, ada kepala sari, ada benang sari. Benang sari disebut juga dengan sel kelamin jantan. Ada kepala putik. Kepala putik disebut juga dengan sel kelamin betina. Ada tangkai putik, ada kelopak, ada bakal biji, ada dasar bunga, dan ada tangkai bunga. Nah, perkembangbiakan generatif pada tumbuhan terjadi melalui 2 tahap. Yang pertama, tahap penyerbukan atau polinasi. Yang kedua, tahap pembuahan atau fertilisasi. Nah, ketika benang sari jatuh ke kepala putik, itulah yang disebut dengan penyerbukan atau polinasi. Baiklah, kita akan mulai membahas tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Yang pertama yaitu tahapan penyerbukan atau polinasi, merupakan proses bertemunya serbuk sari dengan kepala putik. Berdasarkan asal serbuk sarinya, penyerbukan dibedakan menjadi 4 macam. Yang pertama yaitu penyerbukan sendiri atau autogami, yaitu ketika serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga itu sendiri. Yang kedua ada penyerbukan tetangga atau geitonogami, yaitu ketika serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain di mana bunga tersebut masih dalam satu tumbuhan. Yang ketiga yaitu penyerbukan silang atau alogami. Ketika serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain yang berbeda tumbuhan, di mana tumbuhan tersebut masih dalam satu jenis. Yang keempat ada penyerbukan bastar atau hibrid, yaitu ketika serbuk sari jatuh ke kepala putik lain yang masih satu jenis, namun bunga tersebut berbeda varietasnya. Bunga yang indah bukan hanya tumbuh di Indonesia. Negara-negara lain seperti negara tetangga pun memiliki bunga yang cantik. Karena kondisi geografis yang hampir sama, bunga yang tumbuh tidak jauh berbeda jenisnya. Perhatikan jenis-jenis bunga yang tumbuh di negara-negara tetangga. Banyak negara yang memiliki persamaan dalam kehidupan sosial dan budaya. Oleh sebab itu, mereka menggabungkan dirinya dengan satu organisasi yang bernama ASEAN. ASEAN yaitu Persatuan Negara-Negara se-Asia Tenggara.
Berikut 10 negara ASEAN tersebut. Yang pertama, Indonesia, ibu kotanya Jakarta. Yang kedua, Singapura, ibu kotanya Singapura. Yang ketiga, Kamboja, ibu kotanya Phnom Penh. Yang keempat, Thailand, ibu kotanya Bangkok. Yang kelima, Myanmar, ibu kotanya Naypyidaw. Yang keenam, Laos, ibu kotanya Vientiane. Yang ketujuh, Vietnam, ibu kotanya Hanoi. Yang kedelapan, Malaysia, ibu kotanya Kuala Lumpur. Yang kesembilan, Filipina, ibu kotanya Manila. Yang kesepuluh, Brunei Darussalam, ibu kotanya Bandar Seri Begawan. 5 negara pendiri ASEAN di tahun 1967 adalah yang pertama yaitu Indonesia diwakili oleh Adam Malik. Yang kedua, Singapura diwakili oleh Sinanbi Rajaratnam. Yang ketiga, Malaysia diwakili oleh Tun Abdul Razak. Yang keempat, Thailand diwakili oleh Tanat Koman. Dan yang kelima, Filipina diwakili oleh Narcisco Ramos. Mereka adalah utusan dari kelima negara sekaligus adalah tokoh-tokoh pendiri ASEAN. Berikut adalah kehidupan sosial budaya masyarakat ASEAN. Yang pertama, Brunei Darussalam. Kampung Air adalah desa terapung di Brunei Darussalam. Tahun 1400, Kampung Air sempat menjadi pusat pemerintahan. Saat ini, banyak penduduknya yang memiliki perahu pribadi dan disimpan di bawah rumah apung mereka. Budaya Brunei banyak dipengaruhi oleh ajaran Islam. Mayoritas penduduknya adalah orang Melayu. Kata Brunei berasal dari kata Nah Baru yang diucapkan oleh Awang Alak Betatar, penemu negara ini. Kata Darussalam berarti tempat yang damai atau rumah keamanan. Dalam percakapan, menunjuk dengan jari telunjuk dianggap kasar. Secara tradisional, orang Brunei tidak berjabat tangan dengan lawan jenis. Melepaskan sepatu adalah kebiasaan umum orang Brunei sebelum memasuki rumah orang lain. Yang kedua, Malaysia. Patung Dewa Murungga di Malaysia merupakan patung berukuran 42,7 meter. Patung ini terletak di Batu Caves, gua yang merupakan salah satu kuil Hindu di luar India yang paling populer, yang didedikasikan untuk Dewa Murungga. Malaysia memiliki kota bernama Georgetown, yaitu kota yang terdaftar dalam UNESCO World Heritage. Kota ini terletak di Pulau Penang. Georgetown adalah kota yang memiliki ragam jenis budaya. Banyak gedung peninggalan masa Eropa dan bangunan bernuansa Melayu Tionghoa. 3 kaum utama di Malaysia adalah Melayu, Cina, dan India. Musik tradisionalnya banyak dipengaruhi oleh budaya Cina, Islam, India, dan Indonesia. Makanan khasnya adalah nasi lemak. Yang ketiga, Filipina. Budaya Filipina merupakan hasil perpaduan antara budaya Barat dan Timur. Kehidupan budayanya dipengaruhi oleh budaya Melayu, Cina, dan Spanyol. Bahasa Filipina adalah bahasa nasional dengan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar untuk urusan perdagangan atau pergaulan. Ada 8 dialek utama yang digunakan oleh masyarakat Filipina, yaitu Tagalog, Cebuana, Ilocano, Hiligaynon atau Ilongo, Bicol, Waray, Pampango, dan Pangasininse. Po dan Opo adalah sebutan orang Filipina terhadap orang yang lebih tua. Mereka memanggilnya dengan menggunakan kata-kata seperti kuya, ate, manong, atau manang yang menunjukkan rasa penghormatan. Jabat tangan adalah bentuk salam yang paling sering dijumpai di Filipina. Tarian Tinikling merupakan tarian masyarakat Filipina. Tarian ini menceritakan tentang burung tinikling yang berjalan melompat menghindari perangkap bambu petani padi. 4 yaitu Kamboja. Banyak candi di Kamboja terbuat dari batu. Dewa-dewa dari agama Hindu dan Buddha terukir pada tembok. Tari Apsara lahir pada 2000 tahun lalu.
relief tarian banyak ditemukan di bangunan-bangunan keagamaan di Kamboja. Orang Khmer mengenakan syal kotak-kotak disebut krama. Yang kelima, Myanmar. Myanmar disebut sebagai negara 1000 pagoda. Hal ini disebabkan karena sangat mudah menemukan kuil-kuil suci Buddha. Mayoritas penduduk Myanmar adalah keturunan Tibet. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Burma. Pakaian tradisional Myanmar disebut longyi, mirip sarung Indonesia. Namun kain ini membelit bagian tubuh mereka mulai dari perut hingga betis. Longyi yang berbahan kain katun bukan saja dikenakan pria dewasa, namun juga anak-anak dan wanita. 6. Vietnam. Permainan menangkap jangkrik dengan mata tertutup adalah permainan tradisional anak Vietnam. Anak yang berada di tengah lingkaran, matanya ditutup kain, menangkap salah satu teman dan menebak namanya. Vietnam terkenal dengan baju khasnya yang disebut Áo Dai. Topi caping pun banyak ditemui di sana. Orang Vietnam gemar duduk di dingklek, yaitu kursi yang sangat pendek. Bukan hanya untuk makan, bahkan untuk mengobrol pun mereka senang di atas dingklek. Mayoritas orang Vietnam memiliki nama keluarga Nguyen. Hal ini disebabkan karena dinasti Nguyen berkuasa mulai 1803 sampai 1945 dan merupakan dinasti terakhir di Vietnam. Yang ketujuh, Laos. Nama Laos berhubungan dengan penemunya yaitu Ai Lau. Orang Laos terkenal kesabaran dan kesederhanaannya. Hal ini terkait dengan ajaran agama Buddha yang banyak dianut masyarakatnya. Olahraga tradisional di Laos adalah katau, seperti olahraga bola voli, namun menggunakan kaki untuk menangkap dan memukul bola. Bola tersebut dari anyaman bambu. Tahun baru Laos disebut Bun Pi Mai. Semua penduduk membersihkan rumah, mengenakan pakaian baru, dan mencuci patung-patung Buddha. Makanan utama bangsa Laos adalah nasi atau beras ketan yang dimakan dengan tangan langsung. Orang Laos menyebut dirinya Luk Khao Niao, yang artinya anak turun nasi ketan. Upacara sakral pemberian sedekah atau dikenal dengan Saibat merupakan upacara di Laos. Para biksu membawa bakul kecil mengitari sebagian kecil kota untuk menerima sedekah dari penduduk yang mayoritas beragama Buddha. Yang kedelapan, Singapura. Singapura memiliki lambang negara yaitu Merlion. Merlion adalah patung berkepala singa dan berbadan ikan. Menurut mitos, Singapura dahulunya adalah kampung ikan. Kampung ini bernama Tamasek yang berasal dari bahasa Jawa yang artinya lautan. Singapura berasal dari kata Sanskerta yang artinya kota singa. Penduduk Singapura berasal dari Cina, Melayu, India, dan Eropa. Kaum Baba adalah sebutan bagi keturunan Cina Melayu. Singapura memiliki 4 bahasa resmi, yaitu Melayu, Mandarin, Inggris, dan Tamil. Masyarakat Singapura memiliki budaya jalan kaki. Sekitar 80% masyarakatnya memilih untuk berjalan kaki kemana-mana. Hal ini disebabkan harga kendaraan, yaitu mobil dan bahan bakar sangat mahal. Kepiting cabai adalah makanan yang sangat digemari masyarakat Singapura. Yang kesembilan, Thailand. Thailand adalah satu-satunya negara di ASEAN yang tidak pernah dijajah oleh bangsa Eropa. Thailand dalam bahasa Thai berarti Pratet Thai, yang artinya tanah kebebasan. Sejak tahun 1800-an, Thailand berubah nama antara lain Siam dari bahasa Sanskerta yang artinya gelap atau coklat dan Thailand. Ramakin adalah cerita nasional Thailand yang mempengaruhi kehidupan masyarakatnya. Di Thailand, kepala adalah bagian tubuh yang paling dihormati. Tidak ada orang yang akan berani menyentuh kepala, bahkan kepala anak-anak. Sebaliknya, bagian kaki dianggap bagian paling hina karena dipakai sebagai alat untuk menapak di tanah. Oleh sebab itu, kaki tidak boleh dihadapkan ke patung suci atau orang lain. Indonesia dan Thailand memiliki tradisi minum teh. Di beberapa daerah di Indonesia, kebiasaan minum teh dilakukan secara turun-menurun. Salah satunya adalah teh yang diseduh di poci. Oleh sebab itu, teh tersebut
dinamakan dengan teh puci. Di Thailand, teh disajikan dengan susu dan rempah-rempah. Tar tersebut dinamakan teh iced tea yang disajikan dingin. Wilayah Asia Tenggara dibagi menjadi 2 dataran, yaitu yang pertama daratan berbentuk semenanjung, yaitu wilayah yang berbentuk semenanjung adalah Myanmar, Thailand, Laos, Kamboja, Vietnam, dan wilayah Malaysia bagian barat. Yang kedua, daratan berbentuk gugusan kepulauan. Wilayah yang berbentuk gugusan kepulauan adalah Filipina, Indonesia, wilayah Malaysia bagian timur, Singapura, dan Brunei Darussalam. Sekarang, tulislah pemikiran antum tentang negara-negara Asia Tenggara pada diagram Venn yang telah disiapkan. Perhatikan caranya berikut ini. Yang pertama, tentukanlah 2 negara yang akan antum cari informasinya lebih dalam lagi. Tulislah di kotak yang tersedia. Yang kedua, tulis masing-masing karakteristiknya di lingkaran sesuai dengan negaranya. Yang ketiga, di tengah lingkaran, antum dapat menuliskan persamaan karakteristik yang dimiliki oleh kedua negara. Alhamdulillah, pembelajaran anak-anak Ustazah hari ini telah selesai. Hari ini kita belajar berbagai macam hal. Di antaranya, yang pertama ada manfaat tumbuhan, yang kedua bagaimana jagung berkembang biak, yang ketiga ada ide pokok paragraf, yang keempat ada bagian-bagian bunga, yang kelima perkembangbiakan generatif, dan yang terakhir tadi kita membahas mengenai karakteristik sosial dan budaya negara-negara yang berada di Asia Tenggara. Baiklah anak-anak Ustazah, sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga semua anak-anak Ustazah dapat memahaminya dengan baik. Dan jangan lupa ulang pelajarannya di rumah ya. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, ada baiknya kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustazah akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.